Tapi ya jangan pernah ngarep orang bisa berubah. Level tertinggi dari mencintai seseorang itu adalah merelakan. Mungkin aja kamu sama orang lain kamu jauh lebih bahagia gitu. Iya, dan it's okay. Tapi ini gak ada hubungannya sama mawar. Oke. Aku kepo aja. Oke. Menurut kakak, kalau misalnya orang yang selingkuh itu wajar gak dimaafin atau dikasih kesempatan lagi? Apa kayak, kan selingkuh itu penyakit katanya, udah bener-bener gak bisa berubah gitu. Tapi banyak juga orang di luar sana yang ngasih kesempatan ke pasangannya buat ya udah boleh gitu. Aku sih ngerasa di luar itu semua ya. Ada peribahasa dari Australia. Katanya jangan beli sepatu di toko kiwi. Atau sebaliknya, jangan beli kiwi di toko sepatu. Kamu tau kiwi gak? Buah kiwi yang ada bulunya. Tahu. Aku biasa makan sama kulit-kulitnya tuh. Ih, gak tau sih. Enak. Coba deh. Nah, artinya kalau milih pasangan, kalau tahu ada yang gak disuka, ya udah nggak usah sama dia. Itu argumen dari si peribahasa itu. Ini di luar semuanya. Jadi kalau nggak suka pasangan yang bangunnya siang, ya jangan dipacarin. Ya, kalau nggak suka pasangan yang kayak gini, ya jangan diinin. Kalau kamu ngerasa dia, kalau kamu bisa menerima bahwa dia punya kesempatan buat tumbuh, suatu hari dia bisa bangun pagi, yang selama ini bangun siang terus dia bangun pagi, ya nggak apa-apa, coba aja dijalanin. Tapi jangan kecewa kalau itu terjadi lagi. Itu takarannya gitu. Makanya kalau PDKT mending lama aja buat lihat dia kayak gimana. Cara dia memperlakukan pelayan. Jangan-jangan dia ketus. Mau nggak sama punya pasangan orang yang ketus sama pelayan. Kalau dia apa dikit marah, mau nggak punya pasangan yang kayak gitu. Nah, kamu kan punya kriteria-kriterianya sendiri. Mau punya pasangan yang kayak gimana. Jadi itulah. Tapi ya jangan pernah ngarep orang bisa berubah segitunya gitu. Tapi bisa berubah. Ya kalau aku dalam konsep bahwa kayak aku nikah sama Nisa ya karena aku terima Nisa ya emang kayak gitu aja orangnya gitu loh. Nah yang jadi celaka adalah orang punya harapan dia akan berubah gitu. Itu jangan justru. Kalau kamu ngeset ekspektasi ke orang setelah berlebihan ya itu ujung dari sakit hati karena kita ekspektasinya berlebihan ke orang itu. Iya sih. Itu. Dalam kasus apapun ya, mau selingkuh lah, mau apa segala macam. Iya. Kalau emang pernah sekali ya udah nggak usah gitu misalnya. Pertanyaan tambahan apa? 1. Pertanyaan tambahan. Kakak setuju nggak kalau level tertinggi dari mencintai seseorang itu adalah merelakan? Kamu dapat dari mana sih yang kayak gini-gini nih? Tadi di WC kepikiran. Level tertinggi dari mencintai adalah merelakan. Iya, aku setuju. Rela untuk menerima dia apa adanya itu 1. Oke. Rela kalau dia sama orang lain, nah ini perdebatan nih. Tunggu ya, aku pikirin dulu ya. Rela kalau dia sama. Nah ya itu tuh banyak tuh yang kayak gitu. Level tertinggi mencintai seseorang dan merelakan. Oh oke, aku tahu. Aku setuju karena kalau kita sayang sama orang dan suatu hari kita nggak jodoh sama dia, kita punya harapan dia lebih bahagia di luar sana. Itu kayaknya betul level tertingginya itu. Jadi sama kita dia nggak bahagia tapi semoga mungkin aja kamu sama orang lain kamu jauh lebih bahagia gitu. Iya, dan it's okay. Itu level tertinggi mencintai, betul. Tapi aku curiga kata-kata itu dipakai untuk orang-orang yang memang sering ditolakin cewek atau cowok. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat kan, kayak gue gak apa-apa ditolak dia. Ini level tertinggi. Padahal emang gak dapet aja. Padahal emang gak dapet aja. Tapi hidup aku itu ya dulu ya, itu penuh dengan penolakan, betul. Dan aku banyak dalam posisi-posisi yang kayak gitu. Oh yang kayak gak apalah aku merelakan dia gitu. Dari SD naksir cewek, ditolak sama cewek, dibilang norak sama cewek. Baru mau deketin doang udah diketawain sama teman-temannya. Kayak ngerasa kayak bilang bahwa lu tuh nggak nyadar ya lu nggak pantas gitu loh. Iya benar. Sebagai anak yang paling culun di sekolah kan, tahulah aku adalah punya momen-momen itu. Dan pernah ada momen di mana aku sempat ngomong gitu juga. Ke teman-teman, ke diri sendiri, bahwa gue nggak apa-apa kok dia sama orang lain, karena gue ngerelain dia, gue sayang sama dia.
Jadi gue rela deh sama yang lain. Tapi pernah gak kakak yang di hubungan terus ya itu tadi gak bisa lanjut, terus akhirnya kakak kayak yaudah kakak ngelepasin dia aja kayak gitu, tapi itu adalah bentuk cinta kakak ke dia gitu. Kalau konteksnya naksir sih sering banget, karena gak pernah dapat kan dulu. Tapi kalau udah jadi pasangan enggak? Kalau jadi pasangan enggak sih, maksudnya pasti selalu ada diskusi yang masuk akal gitu. Dengan alasan macam-macam ya untuk hubungannya berhenti ya. Tapi kalau aku ngerasa justru aku banyak ngalamin momen itu ketika naksir cewek dulu. Naksir idola di sekolah, anak geng paling populer di sekolah. Terus kita ngerasa kayak kayaknya gue nggak dapet deh gitu. Terus ya udah gue relain dia. Itu pernah. Aku pernah ngelihat yang kayak di X gitu yang lagi rame misalnya kayak misalnya udah pacaran lama, terus udah gitu si cowoknya ini belum bisa ngelamar ceweknya kayak gitu. Udah pacaran lama nggak bisa ngelamar. Iya belum bisa ngelamar, ya mungkin karena belum ada budget segala macam kayak gitu. Aku mau memantaskan diri. Iya, tapi tiba-tiba si cewek dijodohin. Aduh anjir sama cowok. Ada lagi teman gue kayak gitu. Sama cowok yang katakanlah mungkin lebih mapan dari pacarnya kayak gitu. Terus di situ akhirnya dia harus merelakan pasangannya. Itu menurut kamu gimana? Tapi kalau misalnya aku di posisi kamu di posisi cewek deh. Oke. Aku nggak tahu sih, entah itu mungkin karena ya entah kadang kan orang tua kan mau yang terbaik mungkin buat anaknya tahu kayak gitu. Cuman kalau misalnya soal perasaan kayaknya nggak bisa bohong ya, kalau misalnya kita emang sayang sama pasangan kita, bukan terus sama kamu gimana sebagai yang ini. Cewek dilamar cowok yang sangat mapan ini, terima nggak tapi? Aduh aku bingung lagi. Iya kan? Bingung banget sumpah. Iya kan? Tapi ada juga yang mungkin berpikir kayak realistis gitu, kayak ya udah kalau misalnya ya gue jelas gitu sama misalnya pacaran udah 10 tahun gitu, lu gak nikahin gue, terus yang ini kayak mapan dan ya udah mau nikah kayak gitu. Tapi banyak aja loh kak, yang ada aja yang dia ngambil tawaran tersebut terus pisah dengan baik-baik. segala alasan ya. Dengan segala alasan betul. Dan mungkin pasangannya juga kayak ya udah deh, kalau misalnya laki-laki itu bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik ke depannya, nggak apa-apa. Tapi ada cerita lain. Aku punya teman stand up komedian, nggak usah aku sebut lah orangnya. Ada teman stand up komedian, dia sama pacarnya, tapi memang pacarnya belum dilamar-lamar juga sama dia. Suatu hari hubungan mereka jadi nggak jelas, pacarnya ini dilamar sama orang lain yang lebih mapan. Nah dia masih stand up komedi lah, kadang ada job kadang enggak kan. Terus waktu itu dia cerita, dia datangin itu cewek, dia bilang nggak, gue maunya sama lu, gue akan jadi yang terbaik buat lu. Dia bilang kayak gitu. Dan habis itu mereka nikah, karirnya naik. Jadi artinya ada juga cerita di mana si cowoknya langsung kayak oke, dia dilamar orang yang lebih mapan, gue akan jadi lebih mapan dari dia.